Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permade. Saudara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga yang tengah mengantre untuk membeli LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal sebagai pejabat. Protes ini disampaikan oleh warga bernama Effendi lantaran sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Protes ini dilakukan Effendi saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi pangkalan LPG 3 kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Effendi menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah. Emosi warga tak terbendung saat antre membeli LPG 3 kg di agen daerah Tangerang Selatan, Banten, Senin kemarin. Adu mulut terjadi antara warga yang antre sejak pagi dengan karyawan toko karena merasa antreannya diserobot warga lain. Kemarin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah ada kelangkaan LPG 3 kg melainkan penjualan melalui pangkalan resmi. Sebelumnya, 1 Februari 2025, pemerintah mengatur pembelian LPG 3 kg yang tak bisa lagi dijual bebas di tingkat pengecer. Tak sampai 3 hari, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut aturan itu. Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden telah menginstruksikan Bahlil untuk mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg seperti semula. Dasko menekankan kebijakan itu keinginan Kementerian ESDM, tapi melihat situasi di masyarakat, Presiden turun tangan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Setelah instruksi Presiden agar Bahlil mencabut kebijakan terkait distribusi LPG 3 kg, Bahlil meninjau distribusi LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Kemanggisan, Jakarta Barat. Bahlil bilang pemerintah tengah menyiapkan skema agar pengecer dapat beroperasi kembali. Pengecer akan diubah menjadi subpangkalan dan difasilitasi teknologi memantau distribusi barang. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Bahlil pun kena protes warga saat mengunjungi pangkalan gas 3 kg di Tangerang, Banten. Warga yang bernama Effendi ini memprotes sulitnya mendapatkan gas 3 kg di pangkalan. Kami butuh, dapur kami harus full. Ya. Kami jualan, harus jalan. Ya, dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat. Antrean warga mengular hingga ke jalan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG hingga mengantre ke beberapa pangkalan. Udah berapa tempat Ibu ngantri ini? 4 tempat. 4 tempat itu kosong semua? Kosong, udah kebagian kita. Pokoknya kata orang di sana ada, saya lari ke situ. Saya belum dapat. Jadi udah berapa titik Bu menyari-nyari ini? 3. Semua habis? Habis. Semua? Udah ngantri habis. Kalau ini? Tadi jatuh kali ya 100. Kalau ini udah dapat ini belum? Baru ngumpulin KTP. Belum panggil, nanti dipanggil. Tapi kan nungguin begininya lumayan Pak. Iya. Berapa? Kemarin sempat ngantri juga atau baru hari ini? Ngantri tapi nggak dapet. Emang nggak punya kerjaan Pak, begini doang. Kalau nggak pakai ngantri nggak apa-apa. Nggak pakai fotokopi KTP nggak apa-apa. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu begini. Sejumlah warga mengaku kebijakan larangan membeli gas di pengecer menyulitkan karena mereka harus mencari LPG ke beberapa pangkalan yang jaraknya berjauhan. Tim Liputan, Kompas TV. Ada apa di balik sengkarut kebijakan distribusi LPG 3 kg yang diputuskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia? Dan bagaimana penerapan aturan distribusi LPG 3 kg setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil mencabut kebijakan itu?
Kita bahas bersama jurnalis senior, wartawan yang selama 20 tahun meliput di Istana sejak 2004 hingga Januari 2025. Ada Mas Hartono di studio. Mas Har, apa kabar? Baik, sore. Sore. Lalu bergabung juga lewat sambungan Zoom ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat petang, Kang Ujang, Mas Adi. Selamat petang, Mbak Cindy. Selamat petang, Cindy. Saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, apa yang sebenarnya terjadi di Istana? Apa yang ada di balik layarnya sampai belum 4 hari genap kebijakan ini diterapkan, kemudian Presiden Prabowo mencabut aturan ini? Pak Presiden sangat jelas, sangat clear ya dalam bertindak dan sangat terukur. Artinya kebijakannya selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, lalu juga sangat peka dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat, juga selalu bertindak tepat dan tepat untuk mengatasi problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ketika ada masalah yang terjadi di lapangan, Pak Presiden turun tangan untuk bisa menyelesaikan. Karena bagaimanapun pemerintah harus terus menjaga ya stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, sehingga betul-betul masyarakat Indonesia terlayani dalam konteks penyediaan gas LPG 3 kg tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sudah sangat jelas keberpihakannya tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada bolong-bolong di lapangan, maka dengan cepat Pak Presiden memerintahkan untuk mencabut aturan menteri dan menyelesaikannya secara jelas. Karena itu, ya kami berharap rakyat Indonesia bersyukur, ya, kita semua bersyukur semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tertib, dan kami berharap ke depan ini simultan saja, paralel saja, yang ada di eceran dinaikkan kelasnya menjadi subpangkalan, lalu di saat yang sama tentu mereka harus mendaftarkan ya agar terdata di Pertamina, sehingga tata kelola soal gas ini ke depan betul-betul terjaga, terjamin, dan subsidi terkait dengan gas ini tepat sasaran. Oleh karena itu, ketika penataan ini terjadi dan dilakukan secara baik ya, dan ada persoalan di lapangan, maka persoalan itu sudah tuntas, sudah selesai. Tinggal bagaimana ke depan kami mengawal distribusi LPG Kang gas Ujang, 3 tapi kg ini tadi Anda menyebutkan juga Presiden Prabowo Subianto sampai turun tangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang kalau ini sebenarnya bukan perintah dari Presiden. Tapi tadi di Istana, Bahlil Lahadalia menyebutkan kalau ini adalah kebijakan yang sudah dikaji dari 2023. Sebenarnya ini didiskusikan tidak di Istana. Presiden tahu nggak kalau ini akan diterapkan di 1 Februari? Yang jelas masalahnya sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Dan dalam konteks itu kami bersyukur tadi Pak Presiden langsung punya solusi yang itu ya, yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan kami pemerintah ingin menata persoalan ini dengan cara smooth, dengan cara baik. Apa yang menjadi keinginan, aspirasi dari masyarakat kita ikuti, kita serap, kita penuhi, sehingga sangat clear dan sangat jelas keberpihakan Bapak Presiden itu adalah kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks penyediaan gas. Tapi soal kepentingan masyarakat ini sudah didiskusikankah sebelum tanggal 1 Februari? Itu kan jadi tanda tanya juga soal Presiden Prabowo bilang ini bukan perintahnya. Ya, tadi Pak Dasko sudah menjelaskan bahwa itu bukan perintah, artinya bukan menjadi kebijakan Pak Presiden ya, yang disampaikan oleh Pak Dasko. Tetapi Pak Presiden punya jurus ya, punya kebijakan untuk bisa menyelesaikan persoalan di lapangan tadi. Karena ada masalah, karena ada problem, ya ada persoalan, maka Presiden mengintervensi agar selesai, agar masalahnya hilang. Dan kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika beliau memerintahkan Pak Bahlil ya untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, akhirnya tuntas begitu. Artinya simultan, paralel, masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan mendapatkan mudah gas LPG 3 kg. Di saat yang sama juga mereka yang eceran itu bisa naik kelas
Oke, itu komunikasi sudah dilakukan artinya Presiden dan juga dari Menteri. Saya mau ke Mas Har, tapi kalau kita melihat dari konteksnya LPG ini, Anda mencermatinya pola komunikasi dari Presiden ke Menterinya seperti apa sebenarnya, Mas? Jadi kebetulan kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG ini saya mengikuti sejak tahun 2007 ketika diputuskan oleh pemerintahnya Pak SBY dan Yusuf Kala. Jadi ada jeda 1 tahun setelah kenaikan BBM 2 kali 2005 yang cukup tinggi waktu itu, pemerintah mencoba untuk mengatasi, salah satunya mengganti minyak tanah dengan LPG. Nah, kebijakan itu sebetulnya terbatas, dibatasi hanya kelompok rumah tangga kecil, terus usaha mikro, nelayan, dan juga petani. Tapi kemudian berkembang pada periode pemerintahan berikutnya, Pak SBY Budiono, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Ma'ruf, itu terjadi, kalau saya bilang adalah pembiaran. Tidak ada lagi pembatasan. Sehingga pada tahun 2023 itu diputuskan melalui keputusan Menteri nomor 37 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan distribusi LPG. Nah, itu menurut ketentuan tersebut mulai 1 Maret itu akan dibatasi kembali. Jadi LPG yang semula sudah dibiarkan siapa saja boleh memiliki, termasuk restoran besar, bahkan rumah tangga yang penghasilannya tinggi sudah mulai dipakai, itu akan ditertibkan kembali. Jadi memang ini ada inkonsistensi pelaksanaan dari aturan undang-undang. Nah, mungkin Pak Presiden Prabowo tahu kebijakan itu ya, meskipun tidak secara teknis. Nah, hanya memang itu sudah diterapkan di era Presiden Pak Jokowi Ma'ruf dan akan dilaksanakan oleh Menteri SDM berikutnya. Kebetulan Pak Bahlil ini memang ada keputusan Presiden kan, tanggal nomor 1 tahun 2025. Impres ya. Itu mengenai efisiensi. Jadi semakin gencar dilaksanakan. Mesti harus secara rigid dijalankan. Nah, hanya memang barangkali koordinasinya kurang dibicarakan, baik di level sidang kabinet ya, bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 1 Februari menuju 1 Maret. Hanya butuh transisi kan. Bagaimana reaksinya, bagaimana perlawanannya dari rakyat kecil yang tidak menggantungkan kepada gas, itu tidak dibahas kelihatannya. Hanya dijalankan. Dan mungkin Pak Bahlil sebagai Menteri SDM, kebijakan ini harus dijalankan. Karena ini yang sudah harus dilakukan sesuai keputusan di eranya Pak Jokowi Pak Ma'ruf. Artinya hal ini dilakukan Bahlil berbekal keputusan Menteri tahun 2023 plus Inpres soal efisiensi, betul ya? Iya. Kelihatannya menteri-menteri kan berdasarkan kepres itu harus melakukan efisiensi sampai 40%. 300 triliun yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo harus diefisiensikan, sehingga semua harus memasang ikat pinggang yang ketat, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada harus diterapkan dengan baik. Nah, hanya tidak dipikirkan eksesnya, karena sekarang siapa yang tidak pakai tabung LPG 3 kilogram itu? Meskipun sebetulnya tidak boleh, itu kan mulai ini dibatasi. Artinya si pengecer nggak mungkin dapat lagi, harus beli di pangkalan harus didata pengecer-pengecer yang akan mendapatkan tabung LPG itu. Lalu rumah tangga dia juga harus setor KTP. Nah, selama ini pembiaran terus dibatasi. Nah, ini yang terjadi. Inkonsistensi tadi. Oke, kalau Mas Adi, kalau tadi Mas Har menyinggung soal inkonsistensi dan juga ada yang miskomunikasinya. Kalau Anda, apa yang Anda baca dari pernyataan yang berbeda antara Dasko dan juga Bahlil? Ya, saya kira pertama ini soal sosialisasi yang perlu disampaikan ke rakyat ya. Karena saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto itu kan ingin melakukan efisiensi di semua sektor, bukan hanya kementerian, tapi semua pihak memang sebisa mungkin bisa memberikan insentif kepada tambahan APBN. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kg ini tentu sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kg, mereka itulah yang kemudian kesulitan
ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas, meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kg. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya, semacam uji materi, dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat, yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran, itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online. Ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kg. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kg. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kg juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Dulu kita di zamannya SBY ataupun Jokowi, setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, biasanya ada test case dan biasanya ada antisipasi. Apakah akan ada bantalan-bantalan yang kemudian akan memudahkan mereka secara signifikan. Itu satu ya. Nah yang kedua yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg. Nah orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan Menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya Menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak? Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini, menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Nah yang ketiga, apa betul biang kerok terkait dengan tabung gas 3 kg itu ada di pengecer? Saya kebetulan pelaku usaha, saya punya warung kelontong Madura. Memang di harga eceran dengan pangkalan itu selisihnya antara 3 sampai 4 ribu. Dan di pangkalan, maksud saya di eceran-eceran itu, tabung gas yang diperjualbelikan paling banyak 15 sampai 20 tabung. Untungnya secara ekonomi juga tidak terlampau banyak. Sebenarnya kalau mau jujur, di level pangkalan sekalipun, jangan-jangan memang ada banyak permainan-permainan yang selama ini memang tidak pernah tersentuh. Kalau eceran main harga berbeda dengan eceran yang lain, bisa bangkrut itu ecerannya. Nggak banyak secara bisnis. Mas Adit kan tadi juga Anda mencermati soal jangan-jangan ada suara di luar dari Presiden Prabowo. Ini nanti kita akan tanyakan Kang Ujang, mohon dijawab. Nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ngeri mantapnya. Belum makan, yakin ngopi. Luwak White Coffee nyaman diminum. Luwak White dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Samsung Galaxy S25 series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Activate, formulanya bantu sikat dahat membandel.
Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Selamat datang di peradaban baru. Marjan. Easy. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. This is sick. Samsung Galaxy S25 series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed. Formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Samsung Galaxy S25 series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Geroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Samsung Galaxy S25 series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis rental mobil di Indonesia semakin berkembang pesat dan memberikan keuntungan. Selain modal besar, tantangannya adalah tidak mudah dalam perawatan, khususnya mobil listrik. Temukan cara mudah bisnis rental mobil tanpa repot dengan keuntungan jutaan rupiah bersama Direktur Moren S. Chandra Kusuma dalam Bincang Kita. Rabu, 5 Februari, pukul 9 pagi. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan dialog terkait kebijakan LPG 3 kg ini. Mas Har, tadi kalau kata Mas Adi, ya bisa jadi ada bisikan atau suara-suara dari luar istana yang membuat Bahlil kemudian menerapkan kebijakan ini. Kalau yang Anda tahu sebenarnya, di istana memang masih terus menerima suara-suara masukan itu? Kan kita tahu ya, beberapa menteri di kabinetnya Pak Jokowi kan kemudian menjadi menteri di eranya Presiden Prabowo. Termasuk salah satunya adalah Pak Bahlil. Nah, barangkali juga ya sebagai orang yang dititipi, barangkali ini ada kebijakan warisan Presiden. Ya, mungkin harus dijalankan. Apalagi diperkuat dengan ada keputusan Presiden untuk melakukan efisiensi. Oke, tapi Mas Har, kenapa harus Dasko yang mengumumkan pencabutan aturan itu? Kenapa tidak Presiden langsung? Ya, supaya cepat kayaknya ya. Jadi kan kalau di Presiden mungkin ada birokrasi dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan, sehingga ya pada sekolah sebagai wakil rakyat yang harus menyampaikan juga kepada rakyat untuk tenang gitu ya, supaya isu kelangkaan tabung LPG ini tidak kebablasan. Oke, kalau Kang Ujang, bagaimana Anda menanggapinya? Boleh singkat saja, apa iya masih ada suara-suara yang masuk ke istana yang menjadikan aturan ini kemudian sempat diberlakukan, tapi kemudian dicabut oleh Presiden? Kalau kami tidak mau berspekulasi, yang pasti semua menteri punya program, punya kebijakan yang itu bisa dieksekusi ya oleh para menteri itu. Tentu ada yang bagus gitu, ada yang mungkin dianggap kurang baik. Yang jelas yang pasti itu semua berjalan ya dengan skema-skema yang sudah dirancang oleh para menteri itu untuk bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan termasuk Pak Bahlil. Nah, dalam konteks itu kami tidak mau masuk ke wilayah sana ya, karena
biar publik yang menilai, dan kami yakin apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden hari ini, kami fokus adalah kebijakan yang betul-betul menguntungkan publik, menguntungkan rakyat Indonesia. Bahwa persoalan selesai, ada sedikit teriak-teriak, ya, itu langsung tanggap dieksekusi oleh Pak Presiden, sehingga tidak berlarut-larut. Apa yang terjadi hari ini adalah menjadi cerminan bahwa Pak Presiden adalah sangat clear kebijakannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Oke, ini jadi sikap dari Presiden. Kalau Mas Adi, Anda melihatnya, sebenarnya suara-suara ini masih akan terus mempengaruhi iklim di pemerintahan Prabowo, khususnya untuk terkait LPG? Ya, singkat saja, Mas. Saya kira spekulasi politik semacam itu pastinya akan terus bermunculan. Apalagi beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, ada menteri-menteri yang dinilai sangat dekat dengan Jokowi datang ke Solo gitu ya. Itu yang kemudian terus mencuat betapa ada matahari kembar di kabinet pemerintahan kali ini. Tapi bagi saya apapun itu, satu hal yang secara prinsip terkait dengan kebijakan tabung gas 3 kg. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kebijakannya itu tidak terlampau komprehensif, itu yang kemudian akan menimbulkan kemarahan dan resistensi. Ini kan dalam waktu yang berdekatan kita mendengarkan bagaimana misalnya soal pagar laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang itu belum selesai, tapi ini juga ditambah dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tabung gas ya. Itu artinya apa? Hal-hal yang sifatnya baik yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi misalnya, supaya anggaran terhadap negara kita ini bisa dialokasikan untuk program-program strategis. Tapi jangan sampai model komunikasinya yang sampai itu justru menimbulkan prahara dan kegaduhan. Betul, memang ini persoalan-persoalan sepele, bagaimana masyarakat itu migrasi dari eceran ke pangkalan. Tapi ingat Pak, tidak semua tempat itu ada pangkalannya. Kalau di kampung saya, di Madura sana, pangkalan itu ada di kabupaten, kalau tidak ada di kecamatan. Itu butuh waktu bisa sejam ataupun 2 jam, dan jaraknya bisa 5-10 kilo. Ingat loh, semua orang itu tidak punya kendaraan dan tidak semua tempat ada angkotnya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Artinya kalau sosialisasinya itu panjang, ada prakondisi, ada uji coba, mungkin masyarakat itu tidak kaget-kaget dan tidak shock. Oke, baik Mas Adi, kami tangkap soal sosialisasi itu juga jadi PR. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Soehartono, jurnalis senior, dan juga Kang Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Usai jeda, saudara, selebritas Jamal Mirdad dilantik menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu dari fraksi Gerindra dalam rapat paripurna bersama 3 anggota DPR lainnya hari ini.